Rumah El Clasico Indonesia itu. Ya. Persija. Persib. Nah, itu rasanya gimana, Kang? Lagi panas-panasnya tuh luar biasa. Sampai ada ancaman. Sampai kita kayak diteror abis-abisan. Baru datang aja nih, baru datang tuh motor udah wung kayak gitu. Terus apalagi pas sesi mau bertanding, bis kita pada pecah kacanya. Saya nggak lama, cuma 1 tahun tuh sekolah tuh, kelas 1 aja. Karena kenapa? Ya itu, kegep sama ibu saya waktu pas tawuran bawa golok gitu. Bawa golok? Bawa golok. Ini sesuatu yang tidak baik untuk ditiru. Jangan ya? Iya, waktu SSB di kampung itu sebenarnya saya striker. Balik lagi nih nasib. Ketika nggak ada kipernya, saya cobain. Oke deh, saya jadi kiper gara-gara saya melihat malamnya itu ngelihat Gianluigi Buffon. Saya sampai nanya sama kosinnya itu, apa sih kuncinya? Ternyata dia tuh skipping tuh tiap hari. Mau tidur, mau itu di skip. Saya bilang, wah luar biasa. Memang stepnya gitu. Jadi membuat langkah dia itu seperti kucing, tau gak kayak kucing? Secara bisnis belajar deh. Mau apapun itu. Karena kenapa? Sakit, serius. Dikejar-kejar debt kolektor gitu. Bener, serius nggak? Sempat ngalamin? Sempat ngalamin. Saya sempat ngalamin. Sempat dilaporin polisi karena gara-gara saya berbisnis nggak tahu aturannya. Banyak orang yang pengen tahu perjalanan karir seorang Edi Kurnia dari seorang yang suka tawuran, bener ya? Dari seorang yang suka tawuran menjadi seorang pemain sepak bola profesional, menjadi seorang penjaga gawang. Ini entah ada filosofinya jadi kiper karena punya nyali gitu kan, nyali tawuran atau gimana? Kang, awalnya tadi mungkin di awal sempat ini ya cerita, cuman yang soal tawuran itu tawuran zaman kapan, Kang? Itu zaman saya masih SMA ya, kelas-kelas 1 lah itu. Masih ya aneh-aneh lah. Nggak boleh lihat yang rame ya, ikut kayak gitu, ikut-ikutan aja kayak gitu. Sama kampung, antar kampung atau sekolah? Dulu saya sekolah Satya Bakti ya namanya. Di Bogor ya? Kartika Seni. Kartika Seni di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta SMA? Timur. Ya, SMA. Dulu itu SMA di situ. Kalau Kartika Sari di Bandung nggak? Nah, Bolen. Bener. Dari situ saya nggak lama, cuma 1 tahun tuh sekolah tuh, kelas 1 aja. Karena kenapa? Ya itu, kegep sama ibu saya waktu pas tawuran bawa golok gitu. Bawa golok? Bawa golok. Ini sesuatu yang tidak baik untuk ditiru. Jangan ya? Ini sangat-sangat, alhamdulillah Tuhan akhirnya memberikan jalan lain untuk saya mengekspresikan keberanian saya gitu kan. Di bawah misar menghadapi serangan-serangan bola akhirnya gitu. Artinya sempet keluar dari sekolah apa gimana tuh karena sering tawuran? Ibu sih. Ibu yang lebih sayang banget sama saya, kata ibu udahlah daripada nanti kenapa-kenapa gitu kan. Berhenti aja dulu gitu. Sekolahnya? Berhenti dulu ke Lingden. Nah dari situ akhirnya karena nggak ada kegiatan ya udah akhirnya main bola. Itu gitu di kampung. Awalnya di AS IOP ya katanya? Iya dulu di Jakarta ya tahun 2000-an ya Kang ya? Ya ceritanya gitu. Ceritanya ketika yang saya bilang tuh yang dari kampung itu saya diajak gitu kan. Nah kebetulan alhamdulillah saya diajak main bolanya itu sama Om Roni Pati. Roni Pati almarhum. Beliau itu punyalah SSB Asio. Waktu itu baru 1 atau 2 tahun berdiri. Baru awal-awal ya? Iya, beliau bilang, kamu umur berapa? Sekian Pak. Ya udah kamu ikut saya, katanya ikut. Enggak, sekian tuh waktu umur berapa pada saat itu? 16 tahun lah, 16 tahun. Nah, dari situ beliau bilang, kamu nanti ketemu sama Om Heri Chong. Om Heri Chong itu kalau nggak salah dari Primavera ya. Kamu kalau dilatih sama beliau pasti akan lebih bagus lagi gitu. Ketemulah saya dengan beliau. Di Jakarta. Di Jakarta, di lapangan lapangan ABC Senayan. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Udah jadi lapangan apa itu? Lapangan masih ada sih. Masih ada, iya. Cuman udah beralih. Udah sintetis dia. Sintetis. Nah dari situ ketemulah sama Om Heri Chong. Om Heri Chong karena berhubung saya dari kampung ya. Otot kawat tulang besi nih saya nih. Tukang kejar-kejar layangan apa gitu kan. Kaget, tendangan saya kencang, terus lari saya juga gimana gitu. Dia bilang, "Wah, kok kamu kuat sekali," katanya gitu kan. Ya udahlah kamu mungkin setahun sama saya, nanti mudah-mudahan langsung dapat tim gitu. Alhamdulillah sih betul. Om Chong tidak salah gitu. Karena saya waktu itu selain kuat otot, kuat malu juga.
apa ya disebutnya itu mental ingin, karena dari kampung itu kan saya udah nggak ada bapak kan, udah nggak ada bapak, terus bingung mau ngapain, desu lah, nggak ada lagi kegiatan yang harus saya lakukan. Akhirnya alhamdulillah sih Allah ngasih jalan untuk saya positif gitu ke sepak bola. Makanya saya datang tuh dari Bogor ke Senayan itu pakai kereta api. Stasiun Cilebut saya jalan. Oh, tinggal tetap masih di Bogor. Tetap di Bogor. Tapi setiap Senin, Rabu, Jumat itu saya ke Senayan. Gitu. Bolak-balik aja tuh. 3 kali latihan. Itu udah kiper ya? Udah langsung kiper tuh. Tapi katanya awal-awal malah jadi striker. Iya, waktu SSB di kampung itu sebenarnya saya striker. Balik lagi nih nasib. Ketika nggak ada kipernya, saya cobain. Oke deh, saya jadi kiper gara-gara saya melihat malamnya itu ngelihat Gianluigi Buffon. Parma lawan apa? Saya bilang kok keren banget ya ngeblok gitu, saving gitu. Saya bilang kok keren banget, udah gitu ganteng lagi kan. Wah. Saya bilang udah lah gitu kan, modalnya udah ada kan nih, ganteng dikit. Gantengnya mau udah ada nih. Nonton bola, nonton Buffon, coba kalau ini MMA atau bisa jadi pegulat taburan lagi. Udah akhirnya dari situ besoknya latihan, akhirnya keterusan tuh jadi kiper. Nah ketemulah orang Jakarta tuh waktu pas bangun tidur. Orang Jakarta datang nggak ada kiper, ngiperin deh gitu ceritanya. Dibawalah ke Jakarta. Di Jakarta itu yang bawa ini namanya Bang Jena. Bang Jena ini adalah bagian dari manajemen PSSI All Star waktu itu. Terus ada eksibisi. Eksibisi lah, saya diajak main bagus. Om Roni Pati nanya, abis nanya gitu, udah kamu masuk aja sana gitu. Free alhamdulillah. Asio. Gitu. Asio free aja katanya, kamu nggak usah mikirin bayaran gitu. Makanya beliau alhamdulillah top banget lah Om Roni. Ini yang mungkin dibilang nasib ya. Yang kita nggak pernah tahu ya. Tapi bener ya, Kang Edi bener-bener nggak tahu tuh arahnya bakal ke situ. Nggak sama sekali. Nggak pernah kebayang ya? Nggak pernah kebayang. Kalaupun jadi itu saudara saya. Karena saudara saya itu lebih, kalau dulu pemain Tarkam itu berkata udah main kemana-mana gitu. Dia diajakin kemana. Kalau saya nggak. Saya malah pernah jadi cita-cita juga. Nggak juga jadi cita-cita. Berhubung karena situasi kondisi yang istilahnya gue mau ngapain lagi ya gitu. Akhirnya udah saya fokus. Cita-cita dulu jadi apa? Tentara malah. Malah jadi tentara waktu itu. Kalau Fadli cita-cita jadi gamer. Nggak, saya jadi polwan. Nggak boleh sama orang tua. Iyalah, nggak boleh. Polwan tuh harusnya laki-laki. Oh gitu ya? Karyawan laki-laki. Perempuannya apa? Karyawati. Harusnya. Polwan harusnya laki-laki. Polwati harusnya. Pintar. Iya, pintar juga. Oke, sampai akhirnya di Asiop, latihan. Terus bisa ke tim atau klub profesional, awalnya di mana? Dari situ, waktu itu Asiop ada buka seleksi untuk Persija Junior. Nah, saya udah masuk, tapi kiper keempat. Gitu, kiper keempat. Saya di Persija Junior, kata Om Cong, udah di situ aja. Kamu biar lebih bagus lagi katanya gitu. Singkat cerita, saya pulang ketemu orang PSB Bogor. Iya, ngajakin main ceritanya. Besok main nggak di kampung gue katanya gitu. Ngikut lah. Main bagus. Akhirnya dia bilang, itu PSB kan lagi nyari kiper katanya gitu, nggak ada. Saya mau latihan nih ke Jakarta nih di stasiun nih. Belok tuh saya. Katanya daripada di sana jauh-jauh mending di sini aja Bogor. Oh ya boleh deh saya bilang gitu. Belok saya. Emang bandel-bandelnya masih ada ya. Belok saya karena saya juga ngerasa kiper keempat, waduh saingan berat gitu kan. Udah deh saya realistis aja gini. Datanglah ke Bogor. Taunya malah jadi istilahnya ya lebih dihargain lah gitu, lebih dihargain. Tahun 2002 tuh ya? Iya, 2002. 2021. Terus gimana sampai akhirnya bisa ke Persib? Ke Persib itu gara-gara saya waktu itu Porda Kota Bogor. Alhamdulillah saya punya rekod dari babak penyisihan sampai ke final itu nggak kebobolan. Clean sheet terus ya? Clean sheet sampai penalti apa semua tuh clean sheet aja saya alhamdulillah. Kepanggil lah PON Jawa Barat. Nah di PON Jawa Barat itu ada salah satu tim telescoutingnya itu Om Pak Boyke Adam, terus Kang Suryamin, Kang Maman Suryaman waktu itu ya masih beliau itu yang melihat pemain-pemain muda potensial Jawa Barat nih gitu. Tapi saya malah ke
dari PSB Bogor itu diambil senior malah ke Persikat Depok. Oh. Dari Depok itu saya keluar. Dari keluar itulah ada seleksi di Persib gitu. Iseng-iseng ceritanya. Taunya diterima, alhamdulillah. Dapat nomor 1 gitu ya. Dapatnya kiper nomor 1. Nomor 1. Saya. Mainnya enggak. Kalau menurut apa data yang saya terima kan, itu kontraknya dulu kalau nggak salah 250 juta per musim ya. Iya betul. Benar ya? Saat itu dapat uang segitu gede itu gimana rasanya kan? Kan masih muda tuh. Iya, ya OKB. Jadi OKB jarang pulang. Belum bisa mobil, saya beli mobil gitu kan. Tapi apapun itu, saya ingin bilang sama teman-teman semua, ya. Belajar accounting deh. Belajar manajemen keuangan. Oke. Karena kenapa? Akhirnya saya ya dapat uang, ya udah habis. Gitu, Pak. Karena mungkin kaget juga pada saat itu Kaget, ya. sangat-sangat kaget. Karena kontraknya biasa gaji cuma 2 juta, 3 juta gitu kan. Ini tiba-tiba blek, alhamdulillah gitu kan. Iya. Dan ketawa bener gak tuh? Enggak sih. Enggak sih. Enggak nambah. Enggak ketahuan. Memang sudah di budget. Tapi memang pada saat itu sebelumnya punya cita-cita pengen main di Persib? Enggak sama sekali. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi memang enggak. Karena datang ke Persib itu gara-gara temen ngajak seleksi dan saya sudah dikontrak sama Persikabo. Saya keluar dari Persikat Depok itu arahnya adalah di Persikabo harusnya. Iya. Gitu. Jadi iseng lah ke sana tuh ke Persib. Tapi alhamdulillah malah diterima. Gitu. Nah, di Persib sendiri saingannya kan berat ya. Kosin waktu itu tuh. Waduh, bukan sembarangan ini kiper impor yang kelincahannya kalau di PS tuh 99 ya. Itu gimana pada saat itu, Kang? Pertama datang, jujur aja saya suka banget sama dia. Kagum gitu ya? Kagum banget sumpah. Saya ngelihat, buset dah udah ganteng. Wah, gerakannya, refleksnya luar biasa. Serius, saya sampai nanya sama kosinnya itu, apa sih kuncinya? Ih, ternyata dia tuh skipping tuh tiap hari. Mau tidur, mau itu di skip. Saya bilang, wah luar biasa. Memang stepnya gitu. Jadi membuat langkah dia itu seperti kucing, tau gak kayak kucing? Itu saya persis melihat dia, itu saya bilang, anjir luar biasa banget saya bilang. Luar biasa. Dibandingkan dengan, mohon maaf gitu, kiper-kiper waktu itu yang ada, saya bilang, wah kok ini beda banget gitu. Luar biasa memang. Agak minder nggak tuh, Kang? Bukan minder sih. Lebih ya udah tahu diri aja. Artinya rela ya. Rela. Kalau Kosin jadi kiper utama. Saya bilang wah ini memang keren. Saya bilang memang keren ini. Saya bilang mau di latihan mau di pertandingan dia memang keren. Iya. Tapi secara personal gimana sama Kosin? Alhamdulillah baik. Kadang-kadang kita suka makan bareng gitu. Saya kadang-kadang waktu itu malah suka nganter nih. Nganter makan gitu kan, nganter. Tapi ya gitu dia suka yang ada. Ya itulah yang mereka suka tuh ada poin itu. Saya suka antar gitu. Tapi dia baik sama saya. Ini jangan makan, ini ada ininya gitu. Kalau orang awam kan ngelihatnya ini kan orang Thailand ya. Ngobrolnya bahasanya pakai bahasa apa? Waktu itu ada Pradit. Pradit itu ada pemain Thailandnya translator juga. Pradit udah bisa bahasa Indonesia. Iya, dia. Iya. Kan ada Alfaling waktu itu. Iya. Jadi sebelumnya ketik dulu ya. Tapi kan CS ya, nganter makanan, nganter jalan. Ada aroma persaingannya nggak di situ? Ada. Kalau dulu itu yang membedakan kita dengan istilahnya level kita dengan pemain-pemain yang itu adalah di saat latihan, saat pertandingan itu memang mau saat pertandingan itu apalagi. Jadi bagaimana caranya kita membuat berkesan si pelatih gitu loh. Iya. Jadi memang benar-benar kita harus melakukan apa yang harus yang luar biasa lah kita lakukan biar besok gue masak lu deh gitu. Itu memang rasa itu yang harus dimunculkan. Jiwa kompetisi ya. Jiwa kompetisinya memang harus tinggi. Jadi nggak ada trik-trik kayak misalnya pas mau nganter makanan kasih obat pencuci perut gitu. Kasih cabai dikit. Malah dia yang suka cabai. Iya. Waktu itu siapa aja sih Kang? Kang Edi, Kosin, Tema, Cecep. Tema itu habis Kosin baru Tema. Oh iya. Oke. Gitu. Nah kalau Kang Edi sendiri siapa pada saat itu pemain Persib yang benar-benar CS? Yang benar-benar bestie nih di dalam dan di luar lapangan. Edi Hafid Murtado. Itu bek kiri ya?
Bek kiri, bek kanan. Stopper juga dia bisa. 2, 6, 5 dia bisa posisinya. Karena Gitu. cocok atau Cocok karena beliau yang akhirnya membuat saya lebih dekat kepada yang Maha Kuasa. Beliau luar biasa lah, sampai sekarang konsisten untuk kalau bahasa sekarang itu istiqomah lah gitu. Selalu ada kasih cerita motivasi. berkesan nggak Kang? Cerita berkesan selama main di Persib atau cerita-cerita lucu lah yang berhubungan dengan Persib dan teman-teman Akang di Ya Edi Hafid itu, dia itu Halo Kang Edi. Kang Edi Hafid itu ya Allah luar biasa lah, orang yang istilahnya istiqomah lah. Dia bangun jam 2 itu tiap hari. Jam Mandi. 2, jam 2 pagi dia bangun sholat gitu kan. Nah, cuma ada satu kelemahan. Dia tuh gampang pelor. Oh, bagus dong. Bagus tuh. Enggak juga, sayanya kesel. Jadi waktu itu kan PlayStation kan? PlayStation. Jadi PS berapa tuh waktu itu? masih 2, 3 ya? 2 ya? 2 apa sih? Pokoknya iyalah, yang itulah PS 2, 3 lah ya kan? Kesel nih, saya kan baru-baru belajar. Dia udah bisa gitu. Saya bilang kok saya ngegolin lagi. Taunya tahu nggak? Ini remote. Ini kayak gini. Ini dia nih. Dia diemin. Dia ngeganjel kepalanya sama remote gini doang. Terus tidur ngorok. Lagi main tuh? Lagi main, asli beneran. Keceplos gitu. Ya salam, saya bilang, kok bisa kayak begini ya? Karena saya bilang, wah ini orang. Dan sampai sekarang tuh. Kalau ketemu lagi ngobrol-ngobrol nih, nemplok, tidur. Oke. Ini mungkin Kang Edi nonton ya. Apa yang pengen disampaikan buat Kang Edi? Ya insaf lah, jangan terlalu tidur. Kalau agamanya kan udah benar, jadi tinggal tidur. Jangan terlalu pelor. Gitu. Tapi kan jadi cerita gitu Iya, ya. betul. Kalau misalnya ketemu. Sampai sekarang itu anaknya katanya nurun itu, anaknya. Ya Allah, saya bilang. Iya. Oke. Dari Persib, setelah itu pindah kemana? Saya dari Persib ke Persikabo malah. Persikabo dulu Kampung ya? halaman. Ya, ke Persikabo 1 musim. Apa yang bikin waktu itu pindah ke Persikabo? Lebih takut istri sih sebenarnya. Waktu itu kan baru nikah nih ceritanya. Yang ketawanya kenceng tuh sama sebenarnya. Iya, saya tahu sebenarnya. Kita sama lah di sini. Istri sih bilang, lebih kepada gini, istri lihat ayah kalau di sini kayaknya ayah nggak akan main gitu. Karena persaingan juga ketat atau bagaimana. Ditambah lagi katanya, ayo udahlah katanya cukup di sini katanya kan gitu. Ya sudah, saya bilang ya tambah lagi sudah nikah juga, saya bilang yaudah ya. Alhamdulillah dari situ memang akhirnya bener konsisten main. Muncul terus. Dulu kan di Persib itu sebelum pindah ke Persikabo pasti ngerasain aroma El Clasico Indonesia itu. Ya. Persib. Nah, Yeah. itu rasanya gimana, Kang? Lagi panas-panasnya tuh luar biasa, sampai ada ancaman, sampai kita kayak diteror abis-abisan. Baru datang aja nih, baru datang tuh motor udah wung kayak gitu. Terus apalagi pas sesi mau bertanding, bis kita pada pecah kacanya. Wah itu sampai juga ada pemain yang kena pukul, nama supporter. Siapa tuh, Kang? Pemain ada. Ini kecolongan apa gimana? Karma kayaknya dia. Berarti ada cerita lucu deh tuh, Kang. Karma gimana maksudnya? Jadi gini ceritanya. Kita tuh waktu itu Atep masih di Persija, kita di Persib kan. Atep bilang, udahlah nggak usah datang karena supporter itu udah ngumpul nih. Waktu itu main masih di Lebak Bulus. Nggak usah datang katanya gitu kan, nggak usah ini karena ini bahaya gini kan. Pihak keamanan menyatakan, oh udah tenang, maksudnya memang sudah menjamin dijamin lah, menjamin. Karena betul banyak tuh polisi depan berapa mobil sama motor gitu, belakang depan gitu kan. Sudah pas saat selesai briefing kita mau naik bus, bilang lah pemain ini salah satunya, nanti udahlah namanya kita juga main bola, nggak usah takut bla 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 gitu kan. Kalau nanti ada yang kena pukul katanya gitu, harus introspeksi diri gitu ceritanya. Tergantung sama perbuatan tergantung berarti sama gitu perbuatan. ya. Kalau orang yang kena, kenapa lu yang kena kan gitu. Ya udah. Ya sudahlah, kita sebagai jamaah ikut aja gitu. Pas nyampe di stadion memang polisi jaga. Adalah oknum-oknum supporter yang merasa, wah selamat datang. Nggak taunya dari belakang jedes aja kan gitu kena pukul. Udah kan kita kejar bla 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 gitu, beres sama keamanan. Singkat cerita, air sampai berdarah pas pemanasan. Itu yang tadi ngomong begitu tuh? Iya. Terus akhirnya dari situ udahlah. Saya bilang bahwa
introspeksi diri. Ampura. Iya. Iya kan kita nggak sebut namanya. Iya, ya. nggak sebut lah. Iya. Anggap aja bunga. Si bunga. Sebut saja namanya Sekar ya. Tiba-tiba netizen ada yang tahu tuh. Oh si itu. Iya. Lokal. Main lokal ya. Pin lokal. Nggak usah, udah cukup. Jangan dipanjang lagi, udah. Udah cukup. Tapi zamannya Kang Edi, siapa striker yang pada saat itu paling berbahaya kalau lagi main? Yang Mungkin paling dikakutin lah ya. Ya sebagai kiper nih, wah gua ngeri nih kalau Dia udah pegang bola gitu. Iya. Aldo Barreto. Iya, Aldo Barreto tuh, wah saya nggak tahu. Karena dulu ya Barreto. Kalau sekarang Ayeuna. Kena dia saya. Gue rooming tuh. Oh enggak ya? Gue rooming tuh. Nggak ada. Dia tuh kalau setiap jadi apa ya? Bukan dalam artian takut sih. Jadi kayak bola-bola kalau ada di dia tuh kayak terus saya mati langkah aja. Oh. Mati langkah aja. Sampai dulu tuh ada bahasanya saya kiper tuh sampai jemur handuk gitu saya pernah gitu. Oh. Padahal posisinya tuh tidak memungkinkan untuk di syuting gitu. Iya. Saya baru ngatur posisi bola udah ya salah. Itu pertandingan apa ya kalau nggak salah Persiba Bontang FC waktu itu. Persiba Bontang FC. Selain Aldo, mungkin Mas Budi Sudarsono, Piton ya. Piton waktu itu masih di Sriwijaya. Yeah. Oke. Dari sekian banyak pemain belakang yang mengcover Kang Edi nih sebagai kiper ya. Yang paling membuat Kang Edi nyaman siapa? Yang paling membuat Kang Edi percaya gitu, yakin wah selama back gua dia mah aman udah gue. Nah, kalau di Persib mah waktu itu zamannya Nova ya. Nova Arianto. Karena selain memang lugas, komunikasinya aktif, selalu kayak negor lah. Yeah. Siap gitu. Awas tuh ada ini gitu. Selalu seperti. Walaupun sama yang lain juga gitu. Cuma lebih ke personal, kadang-kadang suka hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu gitu. Komunikatif lebih, ya. Koordinasinya bagus ya. Karena emang penting ya, benar ya, komunikasi antar pemain apalagi back dengan kiper. Betul. Oke. Dari Persib terus ke Persikabo. Terus abis dari Persikabo Bontang FC. Bontang. Nah, itu gimana ceritanya? Sama Coach Fahri ya? Coach Fahri Husaini saya di sana. Itu dari Persikabo saya ke Bontang FC. Waktu itu bukan Coach Fahri, Coach Yaya Sunaria yang sekarang Persib yang menghubungi. Waktu itu bukan juga menghubungi saya, menghubunginya itu Edi Hafid. Kebetulan Edi Hafid kepengennya dia ke Pelita Jaya. Dia bilang ini ada Edi Kurnia, yaudah deh Edi Kurnia deh berangkat gitu. Akhirnya saya yang berangkat seleksi ke sana dan masuk di Bontang. Di Bontang berapa lama? Satu musim. Itu istri nggak protes tuh? Enggak. Istri di Bogor kan? Enggak protes karena diajak. Karena dia aman jadi. Aman. Karena gitu. Man to man markingnya ketat. Karena diajak. Nggak nanya sekalian gimana kiat-kiatnya. Ini sebenarnya lagi nyari kisi-kisi. Nyari kisi-kisi. WA aja nanti. Japri ya? Japri. Oke, karena Kang Edi juga beberapa klub dibela gitu ya. Tentu punya beberapa pelatih kiper. Yang paling berkesan siapa, Kang? Coach Hermansyah, mantan kiper timnas ya? Yes, Coach Hermansyah waktu di Pelita Bandung Raya. Waktu di Pelita Bandung Raya dulu saya. Itu beliau sangat-sangat berkesan. Kenapa? Karena mau motivasi saya. Dia bilang waktu pas saya ini, Edi, kamu tuh nggak masuk skema saya. Gimana ya katanya gitu kan? Iya, kamu nggak masuk skema saya. Kamu harus, kalau mau masuk, kamu harus bisa lebih ekstra lah. Iya. Karena ya jujur aja kalau secara saya pribadi saya nggak. Jadi belak-belakan gitu. Membuat saya kan jadi oh ya sudah. Walaupun kontrak kecil waktu itu saya ambil. Alasannya? Alasannya itu karena ingin membuktikan lah. Ingin membuktikan bahwa ya gue juga bisa kalau dikasih kesempatan. Dan alhamdulillah sih memang akhirnya secara perform saya lebih banyak main lah akhirnya. Gitu. Tapi itu ditantang secara mental ya? Yes. Don nggak itu saat Coach Hermansyah waktu pas gitu? zaman itu nggak, justru malah jadi saya memotivasi diri saya sendiri, kemudian saya juga bilang sama istri akhirnya, Bun,
Wayah nanya gajian ya rada leutik ya. Saya ingin membuktikan itu. Benar saya sampai ngomong begitu ke istri. Ya udah ya, nggak apa-apa katanya gitu. Iya. Gitu. Tadi kan katanya latihan kiper tuh paling ekstrim. Ekstrim. Kalau pelatih kiper yang paling tega ya. Ya itu Coach Hermansyah juga. Iya, jadi Coach Hermansyah itu kadang-kadang memberikan satu latihan itu ya wah luar biasa lah. Iya. Sampai saya tuh ada fotonya hilang sih sama videonya itu kotor Kang. Kotor lumpur gitu. Yeah. Tuh muka sampai nggak kelihatan gitu. Sampai nggak kelihatan. Dan itu tapi enjoy banget saya jalanin gitu. Nikmat banget. Gitu. Beda ya kalau kita menikmati ya. Iya dong. Iya. Mentah kuning. Pasti itu kalau teman-teman mah. Itu main bola gitu ya. Itu biasanya kalau WO2 Mak tuh. Oke, Kang Edi pensiun tahun berapa, Kang? Saya di 14 apa 15 deh. Itu di mana? Jadi pensiunnya itu harusnya di Madura, Persusu Menep, tapi saya di Madura United. Iya. Di Madura United. Waktu itu sudah dikontrak, tapi akhirnya saya mengundurkan diri. Nah, itu kenapa? Kenapa? Apa yang bikin Kang Edi memutuskan akhirnya mundur terus pensiun? Nah, karena itu yang tadi jiwa berkompetisinya udah nggak ada. Oke. Umur berapa tuh, Kang? Itu saya umur di 30, di bawah 35, 33, 30 ini. Masih muda itu. Masih muda. Tapi jiwa saya untuk berkompetisi, untuk bisa mendapatkan tempat Iya. bermain itu nggak ada. Total sama sekali. Saya juga nggak ngerti. Oke. Jadi latihan seukur datang, ya udah latihan gitu. Formalitas ya? Formalitas. Jadi saya merasa, aduh, nggak begini nih, nggak. Saya sendiri akhirnya, ya sudah. Dan saat itu menurut saya ya keputusan yang ya konyol juga sih sebenarnya. Kenapa? Nggak ada mau ngapain tuh nggak tahu. Iya. Mau ngapain tuh nggak tahu. Tiba-tiba saya bilang sama presiden klub, saya bilang, Bapak izin, saya ingin mengundurkan diri karena saya ingin coba suasana baru. Dan suasana baru itu nggak tahu ngapain gitu. Iya. Cuma karena memang lagi Nggak tahu. Padahal serius saya sampai hilang rasa Iya. gitu. Aneh tuh waktu itu. Mungkin bosen main bola tuh. Iya, cuma waktu itu kan memang saya tuh seneng seneng jualan lah. Oh. Seneng berbisnis. Oke. Iya. Gitu. Itu aja sih mungkin arahnya. Oh, berarti dari zaman masih main udah mulai itu? Udah, waktu pas zaman Bontang FC, waktu zaman Persib juga saya udah seneng jualan lah. Ah. Itu jualan produk orang atau Produk orang. Kadang-kadang ada sepatu bola gitu. Yang berbau dengan inilah. Iya. Gitu. Nah, sampai akhirnya memutuskan pensiun, sulit nggak? Ada masa-masa sulit dilewati nggak? Transisi Ini ya? transisi Banget. pensiun dan what next ini kan susah juga. Itulah kalau saya berharap tahun-tahun sekarang dan berikutnya kita nih sebagai insan sepak bola gitu kan udah saatnya bisa memberikan edukasi nih dari SSB, akademi gitu kan sampai di klub. Harapan saya ada metode untuk benar-benar bisa secara finance mengatur. Mempersiapkan juga Mempersiapkan ya diri. masa pensiun ya. Karena benar-benar saya merasakan. Sampai punten, saya sampai jualan celana dalam, saya sampai jualan sendal, sampai jualan kaki lima kayak gitu. Itu saya rasakan. itu istri gimana tuh kan dari kiper pemain profesional dapat duitnya rutin, Banyak, gajian rutin gitu. banyak, tiba-tiba pensiun, nggak punya istilahnya arah tujuan. Nah, itu komentar istri gimana? Nah itu yang saya bilang, makanya kalau tambah ya alhamdulillah saya dapat istri yang alhamdulillah benar-benar support. Dari nol dulu sebelum saya bermain bola saya sudah ada dengan ya pacaran itu sama beliau gitu. Istri saya ini memang support dari saya belum bermain sampai saya bermain, terus sampai saya stop main bola itu benar-benar support saya. Jadi nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah selama memang ya yang kita jalanin benar gitu, nggak ada yang neko-neko gitu. Makanya balik lagi saya bilang ketika memang ketika memang ada peluang kita untuk bisa belajar untuk secara finance nih gitu, belajar deh. Secara bisnis belajar deh. Mau apapun itu. Karena kenapa? Sakit, serius. Dikejar-kejar debt collector gitu. Bener, serius. Sempat ngalamin? Sempat ngalamin. Saya sempat ngalamin. Sempat dilaporin polisi karena gara-gara saya berbisnis nggak tahu aturannya. Kayak gitu.
Itu kan Masa-masa hal-hal sulit itu iya, harus masa-masa dilewati sulit. ya. Walaupun wah saya mantan pemain nih gitu. Orang nggak mau kenal itu. Iya. Kalau sekarang lu jadi pas main ya enak aja. Apapun jadi uang, apapun jadi enak gitu kan. Iya, Orang juga iya. pada pengen kenal gitu. Ketika masih aktif ya. jadi Nah, pemain ya. setelah udah nggak aktif, bismillah deh, mudah-mudahan dikasih yang terbaik. Saya merasa bersyukur kenapa? Rumah masih ada, mobil walaupun jelek masih ada, terus kehidupan juga alhamdulillah. Banyak teman-teman kita yang punten aja sampai sekarang rumah nggak ada, apa nggak ada. Waktu itu masih ada tabungan nggak waktu Ada. memutuskan pensiun? Ada, habis ditipu orang. Oke. Saya bisnis gas habis, bisnis mobil rental ya sampai dilaporin polisi, itu saya bisnis mobil rental waktu itu. Gitu. Terus bisnis apa lagi saya Tapi waktu itu? pernah masuk? Enggak, alhamdulillah enggak gitu. Enggak kan? Jangan dong. dilaporin. Nanya. Iya. Nih masuknya masuk Detail apa banget. nih? Enggak, karena kan dilaporin. Kan biar tahu kelanjutannya gimana. Alhamdulillah aman ya? Enggak ada. Ya udah deh, udah. Enggak. Ini tadi nyari kisi-kisi lagi. Oh, iya. Mas Ais mau resign. Kontrakan ke 30. Kontrakan Aman dong kalau belum 30 kontrakan. Terus gimana akhirnya bangkit? Setelah melewati masa sulit sampai akhirnya sekarang akhirnya bisnis ya? Bisnis, Itu bisnismen. gimana kan? Alhamdulillah ya itu pertama support dari keluarga ya. Paling penting. Makanya pemain bola selain finance belajar pelayanan ya belajar juga cari istri yang baik gitu. Oke, Itu menjadi benar-benar fundamental tuh. Ketika ada nggak ada istri tetap nemenin gitu. Istrinya punya adik nggak? Ada sih. Bener. Tuh, cowok. Rangga tuh namanya. Oh, Rangga namanya kan. Seneng banget lu pada. Rangga bener. Tuh, Pak. Cowok. S1 loh. Atur nuhun. Temenan aja. Temenan aja dulu ya. Jangan lah, kan sekarang lagi banyak penggerebekan. Bahaya. Iya. Itu sampai akhirnya memulai bisnis. Itu apakah bisnis aparel yang sekarang ditekuni itu, Kang? Enggak, itu bagian dari proses. Waktu itu saya bisnisnya tetap secara garis besarnya di marketing lah. Oke. Waktu itu saya agak sedikit hobi dengan berjualan gitu. Apapun kita jual lah. Istilahnya yang penting halal, baik gitu kan. Nah itu kita jalanin. Kalau bisnis yang sekarang itu ya memang ya nasib kali ya, nasib lagi gitu. Alhamdulillah ada orang baik yang percaya dengan saya. Nah, modalnya dari mana waktu bisnis yang sekarang ini? Kan butuh modal gede tuh, Kang. Itu yang saya bilang, bermodalkan hubungan baik, Iya. ya Networking ya. Networking juga alhamdulillah terjaga dengan baik gitu kan. Akhirnya dipercaya gitu. Ada nih, mau ngurusin nggak? Namanya apa, ininya apa? Ya udah, sok. Inilah terjadi Extend Indonesia. Extend. Gitu. Artinya apa nih extend? Filosofinya apa? Filosofi. Extend? Filosofinya itu sebenarnya X-nya ini 10. Oke. Tens-nya ini 10 juga. 10 juga. 10 karena ini berdiri tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Oke. Gitu. Bisa. Itu Nggak pas tahu, cakep nasib banget nih, itu. nasib nih, nasib nih. Bener. Tanggal 10 bulan 10 2010. 2020. Oh, 2020. 2020. Ya 10 tambah 10 20 juga Jadi kan. 20, 20 20. Bener. Harus meningkat. Jadi gitu. Tuh. Dan beberapa klub Indonesia juga udah pakai ya. Alhamdulillah udah. Kayak Madura United ya. Ya, ini Madura United salah satu yang pakai gitu kan. Madura United, ada Semen Padang, Semen Padang. juga. Terus Karo United, Karo. United, terus Depok City, Depok City. terus juga Depok City Liga 4 ya? Liga 4. Kalau sekarang Liga 4, dulu tuh Ya. Liga 3. Ya. Liga 4. Malah ada sempat mau ke eksodus ke Spanyol juga ya. Pernah itu tahun 2020. 20. Itu ada Liga 4 namanya Poliles Cieta, Oke. Liga 4 Spanyol. Iya. Sempat alhamdulillah kita berjodoh, tapi berhubung ada Covid waktu itu akhirnya nggak sempat expose gitu. Walaupun mereka main setengah musim lah kalau nggak salah. Iya. Stop akhirnya gitu. Iya. Tapi ini merupakan satu pencapaian. Pencapaian. Artinya udah go internasional dong ya. Betul, Alhamdulillah. betul. Kemarin sih sempat ke Turki tuh. Oh iya. Sempat kita ke Turki cuman nggak deal akhirnya. Apa tantangannya, Kang, ketika kita mencoba menjajaki kerjasama dengan klub-klub? Luar negeri ya. Luar negeri tim, apa? Manapun, mau lokal, mau klub luar negeri. Nah itu saya yang sekarang itu kan pasar bebas ya. Iya. Jadi orang itu lebih tahu, paham gitu kan, bisa nge-track lah.
di internet seperti apa dan gimana. Mungkin persaingannya lebih kepada prestis harga. Oh. Harga dan kualitas Dan mungkin. kualitas. Mungkin kadang-kadang ya lu ngasihnya cuma segini nih gitu kan. Oke. Gua ambil yang ini aja deh gitu. Karena Iya, ini lebih iya. banyak kasihnya seperti itu. Karena klub pasti compare ya. Yes, Ya. betul. Kalau misalnya diadu nih kualitasnya dengan brand-brand yang udah ternama, yang sudah mensponsori klub-klub besar atau timnas gitu, berani diadu nggak? Bismillah, ayo gas. Dari segi kualitas ya. Dari segi kualitas, ayo kita istilahnya bisa menjamin lah bahwa punya Extend Indonesia tidak kalah. Mau ikut Gitu. tender ini nih, jersey Jersey timnas. timnas. Kan lagi Bener dibuka ya? nih, lagi Ah, dibuka. Bismillah, nggak tahu tapinya. Kalau Madura dari musim kapan, Kang? Dulu waktu pas awal tahun 2021-2020 juga udah pakai. Sempat lepas karena kemarin ada salah satu produk yang lain gitu. Yeah. Tapi sekarang alhamdulillah Pakai sudah lagi ya? pakai lagi. Tambah lagi sekarang Sumsel United juga pakai Sumsel kita. United. Sumsel United, tim barunya dari Sumatera Selatan. Ini Kang ngomong-ngomong ya, dari Akang sebagai pemain bola, prinsip apa atau filosofi apa yang kira-kira bisa diterapin di dunia bisnis, Kang? Sangat-sangat jelas sih sebenarnya. Apapun itu filosofinya adalah ketika lu bisa mengalahkan tim lain gitu, tapi tidak bisa mengalahkan diri lu sendiri, itu sesuatu yang tidak baik gitu. Oke. Sama nih ketika lu mau berbisnis ya, ketika tidak bisa mengalahkan ego lu, nonsen. Seperti itu. Dalam banget tuh. Ya, makanya luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus buat Amin, Extend ya. amin. Oke, Kang, ini ada satu challenge, satu tantangan yang menarik. Ini karena kalau misalnya para pecinta sepak bola Indonesia pengen cari tahu nama Akang, ini kan bisa di googling ya, dan pasti muncul nama Edi Kurnia di Wikipedia. Kita komentator, host, pasti kan kita riset dan termasuk salah satu Salah datanya dari Wikipedia Wikipedia. ya. Oke. Cuma pertanyaannya, valid gak sih? Bener gak sih data-data yang ada di Wikipedia? Coba kita konfirmasi langsung sama Kang Edi. Edi Kurnia, lahir 20 Oktober 1983. Salah tanggalnya. Salah? Iya. Tanggalnya salah? Tapi bulannya betul. Bulannya benar. Tahunnya betul. Bulannya betul, tahunnya betul. Oh, tanggalnya Tanggalnya yang tanggalnya kayak topi ini. Extend. Oke. Bener ya, Kang? Enggak, salah Enggak, juga. salah juga. Ya, oke, jadi mungkin ini boleh dirahasiakan atau mau disebutin tanggalnya? Boleh sih. Ya ini. Kali mau ada yang kirim kado, Ah, gitu kan, boleh. souvenir. Nggak ada nomor rekening sih ya. Ya nanti di bawah ini ya. Dibalik tuh jadi 2 sih 02. 02, 2 Iya, Oktober. 2 Oktober. 83. 83. Berarti Libra. cuma Libra. Libra. Wih, tahu-tahuan ya. Luar biasa. Soalnya gua tanggal 3. Oh gitu. Oh, semua Berarti beda saya semua. duluan dong. Berarti nggak cocok di air ya? Oh saya duluan dong Om. Tahunnya. Tahunnya. Iya, beliau kan 68. 42. 83. Berarti cuma beda setahun sama 82 ya? Iya beda. Iya. Selalu bapak-bapak, Pak. Parah banget. Parah banget. Adalah seorang pemain sepak bola Indonesia yang berposisi sebagai penjaga gawang dan memiliki tinggi 174 cm. Nah ini salah nih, bukan penjaga gawang kan kiper. Bapak-bapak lagi. Iya juga ya. Bisa aja Kang kompak. Tingginya 174 bener Kang? Ya kurang lebih siap sama. Dan berberat badan 60 kg. Nah ini salah. Dulu mungkin. Salah. Karena ini udah ada udah 78 nih Oh, sekarang. iya. Ia direkrut Persib pada musim 2006. Ketika itu ia sempat menjadi kiper kedua setelah Kosin, penjaga gawang utama saat itu. Betul. Ini betul. aman ya, benar ya. Aman. Namun kini ia kembali menjadi kiper ketiga Persib walau memakai kostum bernomor punggung 1. Nah itu. Benar ya? Benar. Kontraknya bernilai 250 juta rupiah per musim. Kurang lebih. Dibacain. Ntar di track nih yang Bond yang dulu mana? Kok nggak nyampe segini kan ya? Pada tahun 2013 dia menjadi penjaga gawang Pelita Bandung Raya. Sekarang tidak diketahui di tim mana dia bermain. Kasih tahu Amais. Kasih tahu Mas Ais. 2013 benar ya? PBR ya? Ya, PBR. Betul. Oke. Terakhir. Terus kita lihat nih.
sebelum bermain sebagai penjaga gawang, Edi Kurnia bermain sebagai seorang penyerang. Benar ya tadi? Ya, striker tadi. betul. Kalau dilihat dari ini, perjalanan karir ada yang terlewat? Bontang FC nggak ada. Bontang FC itu. Bontang nggak FC. ada. Berarti setelah Persib ya? Gini. Ini urutannya PSB salah Bogor, nih ya. Persikat Depok, Persib, Persib, baru Persikabo. Persikabo, Lalu baru Bontang, PSMS, Pelita Bandung Raya, Persikabo lagi, Persis Sumenep, baru Madura United. Madura juga nggak ada. Iya, nggak ada. Iya. Karena waktu itu emang gini sih belum sempat kontrak. Belum kontrak. Udah ini. Oh, nah sepanjang musim kompetisi 2007, Edi Kurnia tidak pernah dimainkan pada pertandingan Persib. Waktu itu Piala Indonesia kalau nggak salah main. Piala Indonesia lawan apa ya? Lawan Rengat atau lawan apa? Saya lupa tuh dulu. 2007. Artinya main ya? Ada main sekali kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh. Oke. Ya, ini kayaknya dibuat tahun 2013 nih, saat Kang Edi terakhir di PBR. Karena setelah di PBR tulisannya tidak diketahui Tidak, gitu betul. ya. Ya. Oke. Silakan Boboto, Viking, yang lainnya juga kalau misalnya mau menambahkan informasi tadi. Oke, tapi Kang Edi sendiri, siapa Kang kiper idola Kang? Kiper idola lokal apa? Lokal siapa? Kalau lokal itu Ferry Rotinsulu. Ferry Rotinsulu, Sriwijaya FC. Sriwijaya waktu itu wah tenang banget main tuh, keren. Iya ya. Makanya juara terus. Iya. Ya kan? Lokal Ferry Rotinsulu. Kalau internasional Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon. Pasti. Buffon sekarang jadi back tapi. Masa sih? Bapak-bapak lagi. Nah, sekarang kan tuh kiper timnas tuh ada 2 yang diaspora tuh. Menurut Akang gimana Kang? Gimana ya ceritanya ya? Kalau secara apa ya? Secara kita positifnya berarti kan kita sebagai kiper harus bisa lebih berjuang lagi nih, ya kan? Iya. Harus bisa samain level lah ibarat kata gitu. Secara ilmu juga mereka ya punten gitu. Iya. Secara pengalaman juga, secara ini dia lebih unggul ya? terbang, lebih unggul gitu. Itu secara segi positifnya. Kalau negatifnya kan berarti kesempatan kita nih yang lokal agak-agak kurang nih, Susah kan ya? gitu. Susah. Tapi kan jangan sampai jadi alasan tuh. Apapun itu, kalau pada akhirnya sekarang menjadi kiper nasional kan berarti terbaik dari yang terbaik, ya kan? Ya. Itu sih harusnya. Iya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi standar baru supaya pemain-pemain lokal juga termotivasi. Betul, gitu ya. harusnya begitu. Ya. Oke. Lanjut nih Kang, ada challenge berikutnya. Tapi memang untuk episode kali ini belum ada hadiahnya. Ya. Mudah-mudahan next produser bisa menghadirkan mini kompo atau 1 miliar. 1 miliar. Oke. Siap ya Kang ya? Ya. Zulham Jamrun atau Ferdinand Sinaga? Zulham Jamrun. Zulham Jamrun atau Erlangga Sucipto? Erlangga. Oke. Next, Haryono atau Tony Sucipto? Haryono. Haryono atau Eka Ramdhani? Eka. Oke. Next, Made Wirawan atau Kosin? Kosin. Kosin atau Teja Pakualam? Kosin. Kosin atau Kevin Mendoza? Kosin. Kosin atau Adam Perzibek? Belum lihat main Adam. Kosin aja. Kosin. Kosin atau Edi Kurniawan? Edi Kurnia aja. Wih. Karena saya nggak, ya, nomor 1, saya nggak bisa diganggu tuh. Mohon maaf. Sekarang kita masuk ke pelatih. Jajang Nurjaman atau Robi Darwis? Pak Jajang. Pak Jajang atau Pak Indra Thohir? Pak Jajang. Pak Jajang atau Bojan Hodak? Pak Jajang aja. Pak Jajang. Oke. Saya ada nomor kontaknya soalnya. Oh. Bisa di WA. Bisa di WA nanti. Ya, oke, itu dia. Siap. Teman. Kang, apa harapannya ke depan Kang bagi sepak bola Indonesia? Yang pasti harapannya maju, lolos Piala Dunia, terus kemudian secara individunya, secara
di sepak bolanya benar-benar bisa, selain sepak bolanya ya itu secara finance-nya harus benar-benar diajarin juga. Karena saya menyoroti ketika masa transisi ketika sudah tidak bermain. Itu yang paling penting. Gitu. Oke, itu dia. Itu aja. Mantan jagoan Persib Bandung yang sekarang menjadi seorang pebisnis dengan brandnya Extend, Edi Kurnia. Amin. Tunun.